Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'd. Alhamdulillah kita kembali diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat kembali pada Zoom di pagi hari ini menjelang siang maksud saya, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama. Sebelumnya di sini saya sebagai moderator, adapun rekan kelompok saya yang bertindak sebagai presentator pertama ada Isrina Furotuain, kemudian dilanjut oleh Nabila Cintana, dan ketiga ada Putri Latifa, kemudian Muhammad Abdul Yasir selaku notulen dan Muhammad Ali Ardianta selaku dokumentasi. Baik, langsung saja ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh sahabati Isrina Furotuain. Padanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pembagian hadis ahad yang ditinjau dari diterima atau ditolaknya hadis tersebut. Di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada makbul, yaitu ada sahih lizatih dan sahih li ghairih. Kemudian ada hasan lizatih dan hasan li ghairih. Yang kedua ada mardud, yaitu yang akan dikategorikan lagi sebagai hadis dhaif. Slide selanjutnya. Di sini ada definisi hadis sahih. Definisi hadis sahih yaitu adalah hadis yang sanadnya bersambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW melalui perawi-perawi dengan karakteristik moral yang baik dan adil dan kapasitas intelektual yang mumpuni atau dobit tanpa adanya kejanggalan atau syadz dan cacat atau ilat. Di sini juga ada beberapa syarat untuk hadis tersebut bisa dikatakan hadis sahih, yaitu yang pertama, sanadnya mutasil atau bersambung dari perawi terakhir yang membukukan hadis sampai kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hadis. Yang kedua, perawinya adil, yaitu seorang muslim, dewasa atau baligh, berakal, tidak fasik, dan selalu menjaga kehormatan dirinya. Yang ketiga, yaitu perawinya dobit, perawi yang orang yang kuat ingatannya, tidak pelupa, tidak dungu, dan tidak sering melakukan keliruan. Yang keempat yaitu tidak syadz, yang berarti periwayatannya yang siqoh atau terpercaya, adil, dan dobit, bertentangan dengan periwayatan orang yang lebih siqoh. Dan yang terakhir ada yaitu tidak ada ilat atau suatu sebab tersembunyi yang membuat cacat keabsahan suatu hadis, padahal lahirnya selamat dari cacat tersebut. Slide selanjutnya. Di sini juga ada contoh perkataan dan contoh perbuatan dari hadis syadz. Nah, contoh perkataannya yaitu, jika telah sholat 2 rakaat fajar, salah seorang di antara kamu hendaklah tiduran pada lambung kanan. Sedangkan contoh hadis syadz perbuatan yaitu, apabila muazin diam setelah mengumandangkan azan pertama pada sholat subuh, Rasulullah berdiri melaksanakan 2 rakaat ringan setelah tampak fajar, kemudian berbaring menghadap kanan hingga muazin mengumandangkan iqamat. Nah, di bawah contoh hadis perkataan dan perbuatan hadis syadz ini ada sanad ya, sanad dari mulai Rasulullah, terus Abu Hurairah, kemudian seterusnya ke bawah. Nah, slide selanjutnya. Di sini juga ada contoh hadis mu'alal, yaitu yang pertama ada contoh perkataan. Jika seekor tikus jatuh ke dalam minyak samin atau mentega, apabila minyak saminnya padat, maka buanglah tikus itu dan minyak samin di sekitarnya. Dan apabila minyak saminnya cair, maka janganlah kamu mendekatinya. Kemudian ada contoh hadis mu'alal perbuatan. Rasulullah ditanya tentang tikus yang jatuh ke dalam minyak samin. Beliau bersabda, buanglah tikus itu dan minyak samin di sekitarnya, lalu makanlah minyak saminmu. Nah, di sini juga sama ya, di bawah ini ada sanad periwayatan hadis dimulai dari Rasulullah. Slide selanjutnya.
Nah, di slide ini ada pembagian hadis sahih. Yang pertama ada sahih lizati. Sahih lizati adalah hadis yang memenuhi 5 syarat dari hadis sahih. 5 syarat yang di atas tadi ya yang sudah dijelaskan. Kemudian yang kedua ada sahih li ghairi. Sahih li ghairi adalah hadis yang mana sifatnya dobit perawinya kurang sempurna. Namun ada periwayatan dari jalur lain yang sama atau lebih kuat sehingga derajatnya naik dari hasan lizati menjadi sahih li ghairi. Segitu saja pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada sahabat miskin Afrofain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator kedua, yaitu sahabati Nabila Cintana. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah contoh sahih lizati, yaitu innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi, selanjutnya kan dari Rasulullah, turun lagi langsung ke Bukhari. Selanjutnya, yang kedua adalah contoh sahih li ghairi. Contohnya adalah laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholat. Seandainya aku tidak khawatir memberatkan atas umatku, tentu aku perintah mereka bersiwak setiap sholat. Kemudian dari Rasulullah, turun lagi ke Abu Hurairah, dibagi lagi jadi ke Sahih Lizati yang diituin oleh Bukhari dan Muslim. Lalu Hasan naik tingkat menjadi Sahih Lizati yang diituin oleh Tirmizi. Selanjutnya, hadis Hasan. Definisi hadis Hasan adalah huwa matta sanaduhu binakli adli zabiti zabtan ahafu min zabti sahihi wasalima min syuzudi wa illati qadiha. Hadis yang sanadnya bersambung sampai ke Nabi melalui rawi-rawi yang adil dan zabit dengan tingkat kezabitan lebih ringan dan tingkat kezabitan hadis sahih, selamat dari kejanggalan syaz dan cacat ilat. Perbedaan antara hadis sahih dan hasan adalah tingkat kesabitan perawi dalam hadis sahih sempurna, sedangkan dalam hadis hasan tidak sempurna. Selanjutnya, pembagian hadis hasan yang pertama adalah hasan li dzati. Hadis yang memenuhi 5 syarat berikut. Yang pertama, sanadnya bersambung. Yang kedua, perawinya adil. Yang ketiga, perawinya zabit ringan. Yang keempat, tidak syadz. Yang kelima, tidak berilat. Hasan li dzati adalah hadis dhaif jika diriwayatkan melalui jalan sanad lain yang sama atau lebih kuat. Selanjutnya, contoh hadis li dzati adalah ma'ahrajahu Tirmizi qala sana Bindar sana Yahya bin Sa'id Qatan sana Bahz bin Hakim qala hadatsani abi an jiddi qala qultu ya Rasulullah man abaru qala ummuka qultu summa man qala ummuka qultu summa man qala ummuka qultu summa man qala summa abaka summa akrab fal akrab. Sanadnya itu dari Rasulullah ke Muawiyah, lalu ke Hakim, lalu ke Bahz bin Hakim, lalu ke Yahya ibnu Sa'id, lalu ke Bindar, lalu ke Tirmizi. Selanjutnya, contoh hasan li ghairi adalah al-mu'minu yamutu bi'irkil jabin. Kemudian orang mukmin itu ditandai dengan keringat di dahinya. Kemudian dari Rasulullah ke Baridah, lalu ke Abdullah ibnu Baridah. Lalu dibagi lagi menjadi ke hadis sahih yang diakhiri dengan Nasai, lalu ke hadis dhaif naik tingkat menjadi hadis hasan li ghairi yang diakhiri dengan Tirmizi. Selanjutnya,
Contoh-contoh kitab hadis sahih. Yang pertama Sahih Al-Bukhari, yang kedua Sahih Muslim, yang ketiga Sahih Ibnu Huzaimah, yang keempat Sahih Ibnu Hibban, yang kelima Mustadrak Hakim, yang keenam Sahih Ibnu Sakan, yang ketujuh Sahih Al-Albani. Lalu kitab hadis hasan yang pertama Sunan Abu Daud, yang kedua Sunan At-Tirmizi, yang ketiga Sunan An-Nasai, yang keempat Sunan Ibnu Majah, dan kelima Sunan Daruqutni. Selanjutnya saya silakan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada sahabat Nabila. Yang terakhir akan dijelaskan oleh sahabat Fatimah Afifah. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sini saya akan menjelaskan tentang hadis doib. Definisi hadis doib yaitu ad-doifu huwa malam yajma' sifati al-qabulil masrutati fi sahihi wal hasan. Hadis yang tidak menghimpun sifat-sifat hadis makbul yang menjadi syarat dalam hadis sahih dan hadis hasan. Selanjutnya, macam-macam hadis doib dibagi menjadi dua sebab. Yang pertama ada sebab pengguguran sanad. Di antaranya yaitu yang pertama hadis mursal, yang kedua hadis munqati, yang ketiga hadis mudhol, yang keempat hadis mu'allaq, dan yang kelima hadis mudallas. Sebab yang kedua itu ada sebab cacat perawi. Sebab cacat perawi dibagi kembali menjadi dua, yaitu yang pertama cacat keadilan. Macamnya yaitu yang pertama hadis maudhu, yang kedua hadis matruk, yang ketiga hadis majhul. Dan cacat yang kedua itu cacat kedobitan. Pembagiannya yang pertama hadis munkar, yang kedua hadis mu'allal, yang ketiga hadis mudroj, yang keempat hadis maklub, yang kelima mudtorib, yang keenam muharrab, dan ketujuh musahab, dan yang kedelapan hadis syadz. Selanjutnya, contoh hadis doib mudroj, yaitu asbagu al-wudu'a wailun lil aqobi minan nar. Sempurnakan wudu, celaka bagi orang-orang yang tumitnya tidak terkena air wudu daripada ancaman api neraka. Hadis ini dikatakan mudroj karena terdapat sisipan perkataan Abu Hurairah yang matannya yaitu kalimat sempurnakan wudu. Abu Hurairah berkata sempurnakan wudu karena Abu Qasim SAW berkata wailu lil aqobi binar, celakalah bagi orang-orang yang tumitnya tidak terkena air wudu daripada ancaman api neraka. Dan di bawahnya itu ada sanad-sanadnya dari mulai Rasulullah sampai Khatib al-Baghdadi. Selanjutnya, contoh hadis doib matruk, yaitu alaikum bistina'i al-ma'rufi fa innahu yamna'u masari as-su'i wa alaikum bisadaqati sirri fa innaha tutfi'u ghadaballahi azza wa jalla. Artinya wajib atas kamu berbuat yang ma'ruf, sesungguhnya ia mencegah kejahatan, dan wajib atas kamu sedekah sir yaitu atau sembunyi-sembunyi, sesungguhnya ia memadamkan kemarahan Allah azza wa jalla. Oleh para ulama, perawi ini dijuluki matruk al-hadis atau ditinggal hadisnya, dan laisa bil bisai'in, tidak ada apa-apanya, yaitu perawinya Jawir bin Sa'id al-Azad. Selanjutnya, hukum mengamalkan hadis doib. Ada 3 pendapat. Yang pertama pendapat Ibnu Al-Arabi, Al-Bukhari, Muslim, dan Ibnu Hazm. Mereka berpendapat hadis doib itu tidak dapat diamalkan secara mutlak. Dan pendapat yang kedua yaitu pendapat Abu Daud dan Imam Ahmad, hadis doib dapat diamalkan secara mutlak. Dan pendapat yang ketiga yaitu pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu hadis doib dapat
diamalkan dengan syarat yang pertama dalam perkara tertentu seperti fadhail amal, mauidhah, tagrib atau janji-janji, dan tarhib atau ancaman, kisah-kisah yang tidak berkaitan dengan masalah akidah dan hukum. Yang kedua, doibnya tidak terlalu parah seperti hadis matruk dan hadis maudhu. Yang ketiga, terdapat kesesuaian antara hadis doib dengan ayat Al-Quran atau hadis yang telah diamalkan. Dan yang keempat, tidak meyakini 100% hadis doib itu berasal dari Nabi SAW. Selanjutnya, di sini ada kitab-kitab hadis doib, barangkali ada yang mau baca. Yang pertama ada Al-Ilal wal Ma'rifah Ar-Rizal, karya Imam Ahmad bin Hanbal. Yang kedua, Takrib Al-Manhaj bil Tartib Al-Mudraj, karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang ketiga, Al-Marasil, karya Abu Daud. Yang keempat, At-Tabyin Lu Asma Al-Mudallisin, karya Al-Khatib Al-Baghdadi. Yang kelima, At-Tashhib, karya Ad-Duruqutni, dan lain sebagainya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih sahabat Ibu Rahmat. Baik, setelah selesai pemaparan materi dari kelompok kami, selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya dipersilakan. Ya, sudah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zalika ingin bertanya, kenapa harus ada hadis jika semua hal sudah terdapat dalam Al-Quran? Terima kasih. Ya, terima kasih. Zalika pertanyaannya. Adapun pertanyaannya akan kami tampung terlebih dahulu. Silakan yang bertanya selanjutnya. Ya, Sabrina, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina izin bertanya. Apakah hadis bisa dijadikan hujah? Terima kasih. Ya, terima kasih, Sabrina. Selanjutnya yang ingin bertanya, silakan. Ya, Noval. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Hermawan. Saya izin bertanya, apa sih penyebab sebuah hadis dikategorikan menjadi haib? Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, baik. Terima kasih, Noval, atas pertanyaannya. Adapun kami rasa cukup pertanyaannya 3 terlebih dahulu. Izin meminta waktu sebentar. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Zalika ya tadi. Pertanyaannya, kenapa harus ada hadis jika semua hal sudah terdapat dalam Al-Quran? Nah, hadis ini berfungsi untuk memperjelas isi dari Al-Quran agar lebih mudah dipahami dan menjadi petunjuk umat manusia dalam menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana Zalika, apakah sudah terjawab? Udah, terima kasih.
dikategorikan menjadi doib. Penyebab asnad. Dan yang kedua sebabnya karena cacatnya rawi. Menjawab dari Sabrina ya tadi ya. Kan pertanyaannya, apakah hadis Hasan bisa dijadikan sebagai hujah? Tertentu menurut Imam Bukhari dan Ibnu Arabi, menurut Al-Hakim, Ibnu Hibban, dan Ibnu Huzaimah dapat menerima sebagai hujah dengan syarat apabila tidak bertentangan dengan hadis sahih. Seperti itu.